The dichotomy of working women in Indonesia does not only talk about the adequacy of wages and workers' rights, but also norms and cultures. The discourse on working women in Indonesia will also discuss how socio-political conditions and domestic matters affect women in making decisions whether to go work or not. That is why the participation rate of women in public work sector is much lower than that of men. Working women di Indonesia itu juga tidak lepas dari culture, budaya, dan stigma yang biasanya masih diterima oleh perempuan terutama yang sudah menikah, seorang istri, seorang ibu, kemudian memiliki aktivitas di luar rumah. Norma atau budaya atau stigma yang ada di masyarakat itu biasanya sering dibenturkan dengan antara aktivitas di luar rumah dan aktivitas domestik atau aktivitas di dalam rumah. Perempuan juga masih harus berjuang dengan regulasi-regulasi yang ada di tempat kerja mereka. Misal pengaturan cuti hamil, pengaturan cuti melahirkan, semua masalah ini karena masih banyak dimensi pekerjaan sektor publik yang itu pertama dinominasi oleh laki-laki, terutama dalam pembuat keputusan. Yang kedua, minimnya safe guarantee atau garansi keamanan bagi perempuan, misal mereka yang punya shift kerja malam, itu kan masih bertanya-tanya kadang, aman gak ya buat saya untuk pulang kerja. Perempuan yang menjadi masalah ketika suatu pasangan suami istri itu tidak punya anak, kerja terus, kenapa nggak ikut suaminya ke Lampung, mendahulukan bekerja, itu sempat disampaikan oleh keluarga terdekat. Dengan gaya bercanda, itu nyeletuk begini, kamu sibuk banget di luar rumah, gimana anakmu, gimana rumahmu? Kemudian di konteks kita tinggal di kota besar, apakah stigma itu masih ada? Masih. Walaupun ya mungkin gayanya berbeda-beda gitu. Otoritas suami mungkin sekitar 50%, karena bisnis ini murni 100% saya yang bangun gitu. Tapi sesekali saya minta pendapat beliau karena beliau juga pernah bekerja di dunia marketing. Peran suami luar biasa besar ya. Beliau yang menjadi benteng gitu, memberikan cerita-cerita positif tentang saya. Jadi dapur bukan hanya ruang yang menjadi ruang otoritatif perempuan, khususnya ibu-ibu. Dapur dalam konsep modern saya kira menjadi ruang keluarga, ruang untuk bisa melakukan aktivitas di sana. Terkait aktivitas dapur lah, katakan yang spesifik ya, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, ya itu bisa dilakukan oleh siapapun. Istri dan suami dalam sebuah keluarga kecil ya. Relasi keduanya adalah relasi kerjasama. Bahwa mensupport pasangan itu saya kira menjadi keharusan, kewajiban gitu. Karena pasangan kan harus memberi semangat satu sama lain. Otherwise, the term of spouse or family support really important and influenceable for women to make decisions. The other problem faced by women is the lower wage for working women than men. It may associate to the imbalanced view of equality between men and women in working areas, as well as the position given is not quite balanced. Kita membuat keputusan, bagaimana kemudian kita menentukan pilihan, itu tidak lepas dengan adanya komunikasi dengan pasangan. Mana yang lebih prioritas dulu untuk dikerjakan dan mana yang tidak gitu. Saya akan lebih mendahulukan hal-hal yang sifatnya urgen, misalkan di dalam rumah, ketika saya mau keluar, saya selesaikan dulu misalkan kebutuhan anak-anak, dari makannya, dari misalkan dia mau sekolah, kebutuhan sekolahnya apa dan lain-lain. Ketika itu sudah beres, prioritasnya sudah selesai, maka kita bisa beralih ke aktivitas yang lain. Saya bekerja, saya pegang HP
pegang gadget itu nggak cuman bermain gitu loh. Kita nggak yang melakukan kegiatan anfaedah, tapi saya bisa melakukan banyak hal dengan HP ini, ya ngaji, belajar agama, kemudian belajar parenting, termasuk menghasilkan uang. Saya lebih fleksibel gitu dalam mengatur waktu. Yang paling penting adalah semua hal harus dipersiapkan gitu. Ibaratnya kalau kita mau masak, kita persiapkan dulu bahan-bahannya gitu. Sama dengan saya, karena pekerjaan saya itu lebih banyak ke sosial media, jadi harus saya siapkan dulu jauh-jauh hari kontennya gitu. Bagi tugas domestik dengan pasangan itu ada fase-fasenya ya. Jadi kita berbagi peran. Nah, bagaimana membaginya? Saya kira itu sejauh itu bisa dilakukan bersama-sama, kan tidak perlu ada kosakata bagaimana membagi. Memilih beraktivitas atau memilih berkarir di luar rumah itu sebagai sebuah ruang ekspresi. Saya menyadari diri saya memiliki potensi, saya memiliki concern, saya memiliki kecenderungan untuk mempelajari sesuatu yang lain, saya memiliki kebutuhan untuk mengembangkan diri, dan itu harus saya wujudkan. Menjadi working mom bagi diriku sendiri, itu yang alasan utama itu bukan ekonomi, tapi ternyata kewarasan pikiran. Yang penting saya merasa pikiranku nyaman, tenang, lebih menghadapi anak-anak tidak teriak-teriak, akhirnya tidak meluapkan emosi karena harus ada di lingkungan yang serba sempit, yang hanya di rumah saja. Itu ternyata menurutku sih keputusan perempuan itu harus didasarkan pada kesadaran diri dia sendiri, bahwa apa yang dia lakukan itu membuat dia bahagia, itu aja sih. Karena saya masih meyakini sih kalau ibu itu bahagia, maka anaknya juga akan bahagia, entah itu jadi ibu rumah tangga ataupun menjadi ibu bekerja. Motivasi lain berbisnis selain ekonomi adalah yang pertama berbagi manfaat. Karena ternyata banyak sekali orang yang ingin menambah penghasilan di luar sana, tapi tidak bisa meninggalkan keluarga dan rumah. Dengan bekerja itu, berwira swasta, berbisnis itu, saya lebih bertumbuh dan ada rasa kepuasan tersendiri bahwa ternyata saya dilahirkan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Most of working women are choosing to work in informal sectors that have not any working guarantee, clear contract, and protectable regulation that may affect to the arbitrary treatment. They mostly take on this part because of the flexible working hours and regulation to be able to take care to the children and home. Peraturan yang kurang mendukung, kurang support terhadap pengalaman khas perempuan yang itu hanya dialami oleh perempuan. Seperti tadi cuti melahirkan, adanya ruang menyusui dan lain sebagainya. Saya pikir itu burden-burden, beban-beban yang masih dialami oleh working women di Indonesia. Thus, the low participation of women in formal employment cannot be separated from the competence gap caused by the fact that the education level of women in Indonesia is still lower than that of men. The stigma that women are better off at home and do not need to have higher education is still a negative label attached to some Indonesian people in today's modern era. Overall, any decision taken by women, whether to work in the formal or informal sector or to become housewives, must be based on the awareness that they are not under pressure and are happy with their choices.